Warung soto ini dulu cuma di pojok pasar. Sepi, biasa, tak ada yang menoleh. Tapi setelah satu nama mulai dibisikkan, sotonya tak pernah habis. Orang-orang makan, uang mengalir. Sampai warga sadar, bukan semua porsi dimakan manusia. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Dulu, sebelum nama Haji Yanto sering disebut orang-orang, warung itu hanyalah warung soto biasa. Letaknya di pojok jalan dekat Pasar Lama Lamongan. Persis di sudut tempat, orang-orang lewat, tanpa banner-banner, memperhatikan. Tidak ada papan nama besar, hanya kain spanduk lusuh bertuliskan Soto Lamongan, yang warnanya sudah pudar. Seolah huruf-hurufnya ikut lelah berdiri bertahun-tahun di situ. Bangkunya dari kayu, sebagian sudah goyah. Meja-meja kecil penuh bekas goresan. Bekas mangkuk panas yang diletakkan tanpa alas. Warung itu hidup, tapi hidup seadanya. Yang punya warung waktu itu bukan siapa-siapa. Warga memanggilnya Pak Yanto. Tidak pakai gelar, tidak pakai imbel-imbel apapun, hanya Pak Yanto. Penjual soto yang tiap pagi datang paling awal dan tiap siang menutup warung lebih cepat karena dagangannya jarang habis. Orang-orang yang makan di sana biasanya pedagang pasar, tukang becak, sopir angkot yang parkir sebentar. Mereka makan bukan karena sotonya istimewa, tapi karena murah dan dekat. Yo lumayan kanggo nganjel wetek, kata salah satu pembeli suatu pagi. Pak Yanto hanya tersenyum sambil menuang kuah. Senyumnya bukan senyum orang yang yakin usahanya akan besar, tapi senyum orang yang pasrah, asal bisa jualan hari itu dan pulang membawa uang belanja. Warga sekitar pasar tahu betul kehidupan Pak Yanto. Rumahnya kecil, tak jauh dari warung. Sepedanya tua, catnya mengelupas. Ia jarang terlihat ikut kumpul-kumpul. Kalau sore, setelah warung tutup, ia biasanya langsung pulang. Tidak nongkrong, tidak ikut main kartu. Seolah hidupnya hanya berputar antara rumah, warung, dan pasar. Kalau ada yang bertanya, warung soto pojok itu punya siapa? Jawabannya selalu sama. Punyane Pak Yanto, wong biasa. Tidak ada cerita aneh. Tidak ada yang dibicarakan lebih jauh. Bahkan sebagian warga menganggap warung itu tak akan bertahan lama. Terlalu sepi, terlalu kalah saing dengan warung soto lain yang lebih besar di seberang pasar. Namun, di balik kebiasaan yang terlihat biasa itu, ada satu hal kecil yang sering luput dari perhatian. Pak Yanto selalu membuka warung sebelum subuh. Saat pasar belum sepenuhnya hidup, saat pedagang lain masih menggelar dagangan, ia sudah menyalakan lampu warungnya. Ia jarang terlihat berbicara dengan siapapun di jam-jam itu. Tangannya sibuk, sendiri, menata mangkuk, mengaduk panci, seolah sedang menunggu sesuatu yang hanya ia pahami. Pernah suatu pagi seorang pedagang sayur menegurnya, "Pak, kok wis buka weh?" Pembeli durung ono. Pak Yanto menjawab pelan, "Ora opo-opo. Biasane yo ono sing teko." Tapi anehnya, seringkali memang ada saja yang datang. Bukan orang yang sama, bukan wajah yang dikenal pasar. Mereka datang cepat, makan cepat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Warga menganggapnya kebetulan. Namanya juga pasar. Hari-hari berlalu begitu saja. Warung itu tetap kecil, tetap sederhana, tetap sepi. Tidak ada tanda-tanda akan berubah. Pak Yanto tetap Pak Yanto yang sama. Membawa pulang sisa kuah menetap waring dengan kain spanduk yang mulai robek di sudutnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dari pojok jalan pasar yang tak diperhatikan itu, suatu hari akan lahir cerita yang membuat warga berbisik pelan. Cerita tentang warung yang dulu dianggap biasa, tentang seorang penjual soto yang dulu tak disebut siapa-siapa. Karena pada fase ini, semua masih terlihat wajar. Terlalu wajar untuk dicurigai, terlalu sunyi untuk disebut istimewa. Dan mungkin memang begitulah awalnya. Hal-hal besar jarang datang dengan suara keras. Mereka tumbuh diam dayung di tempat yang tak dianggap, di warung kecil di pojok pasar, yang waktu itu masih disebut orang-orang dengan satu kalimat sederhana. Cuma warung soto biasa. Perubahan itu tidak datang dengan gegap gempita. Tidak ada pengumuman, tidak ada syukuran besar. Nama itu hanya mulai terdengar pelan, dari mulut ke mulut, dari obrolan ringan yang seharusnya tak bermakna apa-apa. Suatu pagi, seorang pedagang pasar menyebutnya sambil lalu, "Warung soto Pak Yanto saiki wis buka maneh yo?" Katanya, "Wis bali haji." Kalimat itu sederhana, tapi sejak saat itu, sebutan Pak Yanto perlahan bergeser. Tidak semua orang langsung memanggilnya begitu. Awalnya masih canggung, masih terasa asing di lidah warga. Tapi lambat laun, nama itu mulai menempel. Haji Yanto. Bukan karena ia meminta dipanggil demikian. Setidaknya,
tidak ada yang pernah mendengarnya. Tapi di kampung, gelar itu punya bobot sendiri. Haji bukan sekadar orang yang pulang dari tanah suci. Ia dianggap membawa pulang doa, membawa berkah, membawa sesuatu yang tak kasat mata. Warung soto di pojok pasar itu pun ikut berubah. Meski perubahan itu terlalu halus untuk disadari. Spanduk lama diganti, tulisan soto Lamongan kini ditambah. Satu kata kecil di depannya. Haji, tidak mencolok, tidak besar, tapi cukup untuk membuat orang melirik dua kali. Loh, saiki jenengan Yanto, kata seorang pembeli. Pak Yanto atau kini Haji Yanto hanya mengangguk sambil tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu. Tapi entah kenapa terasa berbeda. Lebih tenang, lebih yakin. Sejak saat itu, obrolan di pasar mulai berubah arah. Aaron, yang biasanya hanya membicarakan harga cabai dan sepinya pembeli, kini sesekali menyelipkan namanya. Soton, Haji Yanto, kolui guri, yo saiki. Opo mergo wis dadi haji? Yo sopo ngerti. Berkah. Kata berkah itu mulai sering muncul. Tidak ada yang benar-benar tahu apa maksudnya. Tapi kata itu cukup kuat untuk membuat orang mencoba datang. Pembeli baru berdatangan, bukan hanya pedagang pasar. Ada orang luar kampung, ada yang sengaja mampir setelah mendengar cerita. Katanya Soton, enak, sing punya wis haji. Begitu alasan paling sering terdengar. Haji Yanto tidak banyak bicara. Ia tetap melayani seperti biasa. Menuang kuah, menyusun mangkuk, menghitung uang dengan tenang. Tapi ada satu hal yang mulai diperhatikan warga. Ia jarang terlihat mengeluh. Dulu, jika dagangan sepi, ia sering menghela napas panjang. Sekarang, wajah itu jarang terlihat muram. Seolah ia tahu sesuatu yang belum diketahui orang lain. Warungnya pun mulai lebih sering habis. Bukan melonjak drastis, tapi cukup untuk membuat orang heran. Porsi tidak ditambah, jam buka tetap sama, tapi mangkuk-mangkuk itu kosong lebih cepat dari biasanya. Rezekina lancar yo. Ji, celetuk seorang pelanggan. Haji Yanto tersenyum, menunduk sedikit. Alhamdulillah, jawaban yang wajar. Terlalu wajar untuk dicurigai. Namun, di balik kata-kata itu, bisikan lain mulai muncul. Ada warga yang memperhatikan kebiasaan Haji Yanto setelah pulang haji. Ia sering terlihat pulang larut. Bukan dari pasar, bukan dari pengajian. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Urusan-urusan itu tidak pernah dijelaskan. Warga tidak berani bertanya lebih jauh. Gelar haji membuat orang segan, membuat jarak yang tak terlihat. Nama Haji Yanto semakin sering disebut, tapi tidak selalu dengan nada kagum. Ada juga yang menyebutnya dengan suara lebih pelan, hampir berbisik. Kok cepet yo, perubahane. Biasane wong haji yo biasa wey. Iki kok kaya ana sing beda. Namun, bisikan itu tenggelam oleh ramainya pembeli. Oleh senyum puas orang-orang yang mangkuknya kosong. Oleh keyakinan bahwa semua ini hanyalah buah dari doa dan usaha. Di fase ini, nama Haji Yanto masih terdengar bersih. Masih diselimuti prasangka baik. Belum ada yang berani mengaitkannya dengan hal-hal gelap. Karena bagi warga, menyebut gelar haji berarti menyebut kebaikan. Mereka belum tahu bahwa sebuah nama yang mulai dibisikkan seringkali menjadi awal dari cerita yang lebih panjang. Dan di warung soto pojok pasar itu, bisikan-bisikan kecil sedang tumbuh, pelan tapi pasti, menunggu waktunya untuk berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa dibungkam. Perubahan itu mulai terasa ketika orang-orang berhenti bertanya, kenapa warung itu ramai, dan mulai menerima keramaian itu sebagai hal biasa. Setiap pagi, sebelum matahari naik sepenuhnya, bangku-bangku kayu di warung soto Haji Yanto sudah terisi. Bukan sesekali, bukan hari tertentu, hampir setiap hari. Seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa kalau mau sarapan, tempatnya ya di situ. Yang membuat warga heran bukan hanya jumlah pembelinya, tapi pola yang terbentuk. Orang-orang datang silih berganti tanpa jeda panjang. Ketika satu mangkuk kosong, mangkuk lain sudah terisi. Haji Yanto tak pernah terlihat panik. Tangannya bergerak tenang, menuang kuah, menabur koya, menyusun potongan ayam. Panci besar di depannya, seolah tak pernah kehabisan. Padahal, mereka tahu betul, ukuran panci itu sama seperti dulu. Loh, bukannya masaknya segitu-segitu weh? Gumam seorang pedagang daging suatu pagi. Ia berdiri agak lama, memperhatikan dari subuh hingga hampir zuhur, mangkuk keluar tanpa henti. Tapi ketika panci diangkat, sedikit, kuahnya masih terlihat penuh. Tidak berkurang secara wajar, tidak juga terlihat ditambah. Seorang pembeli nyeletuk sambil tertawa. Ojo jangan panci, adalah berkah. Yang lain, ikut tertawa. Tawa ringan, tawa orang pasar, tapi setelah itu,
Mereka terdiam sejenak, seolah kalimat itu menyisakan gema yang tak nyaman. Cerita tentang soto Haji Yanto menyebar lebih cepat dari biasanya. Ada yang bilang rasanya makin gurih, ada yang bilang setelah makan di sana, badan terasa. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal, cukup untuk mengundang orang datang mencoba. Namun ada juga cerita lain yang disampaikan dengan suara lebih pelan, tentang pembeli-pembeli tertentu yang datang sendirian, duduk di pojok, makan tanpa bicara, lalu pergi tanpa menyentuh uang kembalian. "Wong kui sopoyo?" tanya seorang ibu pedagang jajanan. "Jarang weruh, dudu wong kene," jawab temannya. Haji Yanto tidak pernah memperhatikan hal-hal itu di depan orang lain. Ia tetap ramah, tetap sederhana. Tapi jika diperhatikan lebih lama, ada kebiasaan kecil yang baru. Ia mulai jarang menghitung porsi dengan hitungan kasar. Dulu ia sering berkata, "Iki wis porsi pungkasan." Sekarang, kalimat itu jarang terdengar. Soto selalu habis, selalu. Kadang bahkan sebelum jam makan siang, warung sudah bersih, bangku terangkat, panci tertutup. Haji Yanto pulang dengan langkah ringan. Warga memperhatikannya membawa tas plastik, lebih tebal dari biasanya. Tapi, tak ada yang berani bertanya. "Rezekina pancen ngalir," kata seseorang, mencoba menenangkan diri. Disinilah fase senang itu mulai tumbuh. Haji Yanto mulai terlihat membeli barang-barang yang dulu tak pernah ia sentuh. Sepeda tua diganti motor. Rumahnya mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat orang sadar bahwa warung soto itu telah berubah menjadi sumber uang yang tak pernah kering. Yang aneh, perubahan itu terjadi tanpa kerja ekstra yang terlihat. Jam buka tetap sama, jumlah karyawan tetap sedikit. Tidak ada tambahan menu, tapi uang datang seolah mengikuti jalannya sendiri. Pernah suatu sore, seorang pedagang pasar berkata lirih, "Aku mangan neng kono, tapi rasane kaya ora mangan diu." Kalimat itu terdengar seperti kelakar, tapi tidak ada yang tertawa. Mereka hanya saling pandang, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Haji Yanto sendiri terlihat menikmati masa itu. Wajahnya jarang kusut. Ia sering terlihat duduk sendirian setelah warung tutup, menatap panci kosong lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan bingung, tapi seperti orang yang sedang menghitung sesuatu di kepalanya. Di titik ini, warga masih memilih percaya pada hal-hal baik, bahwa doa orang haji memang mustajab, bahwa rezeki bisa datang tanpa logika jika Tuhan berkehendak. Mereka belum siap menerima kemungkinan lain, bahwa ada sesuatu yang ikut datang bersama ramainya pembeli, bahwa di antara mangkuk soto yang habis itu, mungkin ada porsi yang tidak tercatat, porsi yang tidak dimakan manusia. Dan selama soto terus habis, selama warung tak pernah sepi, tidak ada yang berani menggali lebih dalam. Karena siapapun yang hidup dari pasar tahu satu hal, selama uang masih mengalir, pertanyaan seringkali dianggap gangguan. Ada masa dalam hidup seseorang ketika segalanya terasa berjalan terlalu mulus. Dan bagi Haji Yanto, masa itu datang bersamaan dengan ramainya warung soto di pojok pasar. Hari-hari yang dulu diisi rasa khawatir, kini berganti dengan perasaan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali membuka laci uang, isinya selalu lebih dari perkiraan. Setiap kali menghitung hasil jualan, angka-angka itu seperti bertambah sendiri. Awalnya ia menyebut semua itu sebagai nikmat, sebagai balasan dari doa-doa panjang yang ia panjatkan bertahun-tahun. Ia merasa akhirnya hidup berpihak padanya. Dan ketika hidup terasa ramah, manusia jarang bertanya lebih jauh. Motor baru datang lebih dulu, bukan yang mahal, tapi jauh lebih layak dari sepeda tuanya. Lalu rumahnya mulai berubah. Dinding yang dulu kusam dicat ulang, atap bocor diganti. Tetangga memperhatikan perubahan itu dengan campuran kagum dan iri yang ditahan-tahan. "Alhamdulillah, sato laris tenan, saiki," kata seseorang. Haji Yanto hanya tersenyum, sedikit menunduk, seperti orang yang tak ingin terlihat sombong. Tapi di dalam dadanya, ada rasa bangga yang tumbuh pelan-pelan. Ia mulai merasa dirinya bukan lagi orang biasa. Ia merasa dipilih. Uang terus datang. Dan bersama uang itu, rasa percaya diri ikut menguat. Ia mulai membeli tanah kecil di pinggiran kampung. Katanya untuk investasi, katanya untuk masa depan anak. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal. Cukup untuk menutup rasa heran warga. Istrinya pun ikut menikmati fase ini. Perabot rumah diganti. Lemari baru datang, pakaian lebih rapi. Rumah yang dulu sepi, kini terasa hidup. Tamu datang lebih sering. Entah untuk sekadar bertanya kabar, entah untuk memastikan cerita yang mereka dengar benar adanya. "Rezeki napa Haji Saiki? Pancen beda," bisik seorang tetangga. Anak-anak Haji Yanto
ikut merasakan perubahan. Sekolah mereka dipindah ke tempat yang lebih bagus, buku baru, seragam baru. Semua datang tanpa harus menunggu lama, seolah dunia memang sedang berpihak pada keluarga itu. Dan di tengah semua itu, Haji Yanto menikmati perannya. Ia mulai lebih sering duduk di depan rumah selepas maghrib, menyapa orang-orang yang lewat. Ia mendengarkan pujian dengan tenang, mendengarkan kagum orang lain seolah itu hal wajar. Namun, ada satu hal kecil yang sering luput dari perhatian orang luar. Setiap kali malam datang, terutama di hari-hari tertentu, Haji Yanto sering terjaga lebih lama. Ia duduk sendirian, tidak menyalakan televisi, tidak membaca apapun. Hanya diam, seolah sedang menunggu waktu berlalu. Pernah istrinya bertanya pelan, "Kok durung turu, Pak?" Haji Yanto menjawab singkat, "Ngenteni, enjentenio buat." Tidak ada penjelasan setelah itu. Fase senang itu membuat Haji Yanto jarang pulang dengan rasa lelah. Warung mungkin ramai, tapi tubuhnya terasa ringan. Seolah ada beban lama yang sudah diangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi menghitung hari dengan cemas. Ia tidak lagi takut besok tak punya uang. Dan justru disitulah bahayanya. Ketika rasa cukup datang terlalu cepat, manusia sering lupa batas. Haji Yanto mulai menganggap semua ini sebagai hak, sebagai hasil usahanya, sebagai sesuatu yang pantas ia terima. Warga mulai memperhatikan satu hal yang mengusik, meski belum berani mereka sebutkan. Setiap kali Haji Yanto mendapat rezeki besar, selalu ada kabar kecil menyertainya. Karyawan warung yang mendadak keluar, tetangga yang mengeluh bau aneh di malam hari, hewan ternak yang tiba-tiba mati tanpa sebab jelas. Tapi semua itu tenggelam oleh gemerlap fase senang, oleh tawa keluarga, oleh rumah yang makin rapi, oleh uang yang tak pernah habis. Karena pada fase ini, Haji Yanto belum merasa kehilangan apa pun. Ia hanya merasa mendapat. Dan selama manusia merasa sedang di atas, ia jarang menoleh ke bawah. Jarang mendengar bisikan-bisikan yang mulai berubah nada. Ia belum tahu bahwa kekayaan yang datang tanpa henti, jarang datang sendirian. Biasanya, ia membawa sesuatu di belakangnya, sesuatu yang akan menagih. Ketika rasa senang itu dianggap terlalu lama dinikmati. Tidak semua orang menikmati ramainya warung soto Haji Yanto. Ada sebagian yang justru mulai merasa terganggu, terutama mereka yang tinggal tepat di belakang warung. Rumah-rumah kecil yang dulunya hanya mendengar suara pasar di pagi hari, kini harus menerima bunyi lain yang datang di jam-jam tak wajar. Awalnya hanya suara air, seperti orang mencuci panci terlalu lama, terlalu sering. Tengah malam, ketika pasar sudah lama tidur, suara itu terdengar jelas dari arah dapur belakang warung. Tetangga mengira Haji Yanto sedang bersiap lebih awal. Tapi suara itu tidak berhenti. Di satu malam, ia datang berulang. Dengan pola yang sama, jam loro esuk, krungu banyu muntrat maneh, bisik seorang ibu kepada tetangganya. Air bekas cucian panci mulai mengalir ke selokan belakang rumah. Warnanya tidak selalu sama. Kadang keruh, kadang menghitam. Dan di malam tertentu, baunya menusuk. Bukan bau soto, bukan bau ayam rebus. Ada aroma besi, seperti darah lama yang bercampur air panas. Tetangga mencoba menutup hidung, menahan rasa tidak nyaman. Mereka belum berani menegur. Nama Haji Yanto masih terlalu kuat. Gelar haji masih membuat lidah kaku. Namun, gangguan itu tidak berhenti di situ. Ada malam-malam ketika dapur warung terlihat hidup. Padahal warung sudah lama tutup. Lampu menyala redup. Bayangan bergerak di balik dinding tipis. Bukan satu bayangan, kata sebagian tetangga, lebih dari satu. "Pak, sampeyan weru ora? Kayane ana wong mlebu dapur wenggi," kata seorang tetangga laki-laki. Tetangganya menggeleng, ragu. "Ojo ngomong sembarangan. Kuwi worin wong haji." Kalimat itu selalu jadi penutup, sebuah pengingat bahwa tidak semua hal boleh dibicarakan. Tapi telinga tidak bisa ditutup selamanya. Ada suara panci yang seperti dipukul, tapi tidak terdengar api menyala. Ada bunyi sendok beradu dengan mangkuk, padahal jam sudah lewat tengah malam. Suara-suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat orang terbangun dan sulit tidur kembali. Yang paling mengganggu justru keheningan setelahnya. Seolah dapur itu sedang melayani sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Pernah suatu malam, seekor kucing kampung berteriak keras di belakang warung. Suaranya melengking, panjang, lalu mendadak terputus. Keesokan paginya, kucing itu ditemukan mati di dekat selokan tubuh Nia kaku, tanpa luka yang jelas. "Cuma kebetulan," kata seseorang mencoba menenangkan. Tapi kebetulan yang terlalu sering berubah menjadi tanda. Tetangga belakang warung mulai membicarakan hal-hal ini di ruang-ruang sempit, di dapur masing-masing.
dengan suara pelan. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Mereka hanya saling melempar kalimat pendek. Wes tau krungu suarane? Iyo, kaya wong mangan. Neng kono sopo? Tidak ada jawaban yang benar-benar diucapkan. Sementara itu, Hajianto tetap terlihat tenang di siang hari. Ia menyapa tetangga seperti biasa. Tidak ada wajah lelah. Tidak ada tanda bersalah. Bahkan ketika ada yang secara halus menyinggung bau selokan, ia hanya tersenyum. Panci akeh, Bu. Biasane yo ngono. Jawaban itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Bisik-bisik itu akhirnya membentuk satu pola yang sama di kepala tetangga. Mereka mulai menyadari bahwa gangguan itu selalu muncul menjelang hari-hari tertentu. Malam Jumat, terutama yang jatuh pada pasaran tertentu. Di malam-malam itu, dapur belakang warung seolah menjadi ruang lain. Ruang yang tidak mengundang manusia untuk masuk. Namun, seperti biasa, tidak ada yang berani memastikan. Karena memastikan berarti harus berhadapan dengan sesuatu yang belum tentu siap mereka terima. Lebih aman membiarkannya jadi bisik. Lebih aman menganggapnya hanya perasaan. Dan disitulah ketakutan itu tumbuh. Bukan dari apa yang terlihat jelas, tapi dari apa yang terus berulang dan tak pernah dijelaskan. Dari dapur kecil di belakang warung soto Hajianto, yang kini tidak lagi dianggap sekadar tempat memasak, tetangga belakang warung mulai percaya satu hal, bahwa ada sesuatu yang ikut hidup di sana. Sesuatu yang tidak terlihat siang hari. Yang hanya muncul ketika orang-orang lain memejamkan mata. Orang pertama yang benar-benar pergi tanpa pamit adalah seorang karyawan lama dapur. Warga pasar mengenalnya sebagai orang pendiam jurang bikara, Korjonya Repi. Sudah bertahun-tahun, ia membantu Hajianto sejak warung itu masih sepi dan tak diperhitungkan siapapun. Maka ketika suatu pagi ia tak lagi terlihat, orang-orang mulai bertanya-tanya. Endi, sing biasane ngurusi dapur emburi kui? Wes ora kerja, katane metu. Keluar. Kata itu terdengar ringan, tapi caranya tidak. Tidak ada pamitan, tidak ada kabar sebelumnya. Ia hanya menghilang dari rutinitas yang sudah dijalaninya bertahun-tahun. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang pasar bertemu dengannya di tempat lain. Wajahnya tampak berbeda. Lebih, matanya cekung, seperti orang yang lama tidak tidur. Kowe, kok ora bali neng Warren Pak Haji? Ia terdiam lama sebelum menjawab. Aku wes ora kuat. Jawaban itu membuat suasana langsung berubah. Tidak ada tawa, tidak ada candaan. Awalnya ia enggan bercerita. Berkali-kali ia menghindar jika ditanya. Tapi, desakan warga pelen-pelen membuka mulutnya. Bukan di tempat ramai, bukan di pasar, melainkan di teras rumah seseorang, dengan pintu setengah tertutup. Ia bercerita dengan suara pelan, seolah takut kete-ketannya bisa didengar oleh orang lain. Katanya, sejak warung makin ramai, dapur belakang tidak lagi sama. Ada jam-jam tertentu ketika ia diminta pulang lebih awal, tanpa alasan jelas. Jam 7 bengi, aku kudu metu. Ora, oleh nang kono. Padahal dulu, ia biasa membantu sampai larut, membersihkan panci, merapikan bahan, menyiapkan stok untuk esok hari. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, aturan itu muncul tiba-tiba. Pak Haji sing masak diu, karo nutup kabeh. Yang membuatnya mulai gelisah bukan hanya aturan itu, tapi apa yang ia lihat sebelum diminta pergi. Panci besar yang masih dingin, tapi kuahnya sudah matang. Tidak ada api menyala. Kompermati, tapi uap naik pelan, seolah ada panas dari tempat lain. Aku mikir, mungkin wis dipanaske sadurunge, katanya. Tapi suaranya bergetar. Ia sendiri tahu alasan itu tidak masuk akal. Ia juga bercerita tentang bau. Bau yang tidak sama dengan bau soto. Muncul tiba-tiba, menusuk, lalu hilang. Bau yang membuat perut mual dan kepala pening. Pernah suatu malam, katanya, ia lupa mengambil barang dan kembali ke dapur setelah jam yang dilarang. Lampu redup, warung sepi, tapi ia mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Ada lebih dari satu suara. Aku ora weruh sopo-sopo, katanya lirih. Tapi krungu sesa. Ia berdiri kaku di ambang pintu, tidak berani melangkah lebih jauh. Suara itu berhenti begitu saja, seolah tahu ia datang. Dan dari dalam dapur, ia mendengar suara Hajianto berbicara. Bukan kepada manusia, ngenteni sekedap, begitu katanya. Kalimat itu terus terngiang di kepala karyawan itu sampai sekarang. Sejak malam itu, tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap kali melewati warung, dadanya terasa sesak. Hingga akhirnya ia memutuskan berhenti, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Aku Edi, nenek kelamaan neng kono, katanya.
Ana sing melu ngetung. Kata melu itu yang membuat warga saling pandang. Melu apa? Melu makan, melu menikmati, atau melu menagih. Kesaksian itu menyebar pelan. Tidak semua orang percaya. Ada yang menganggapnya mengada-ada, ada pula yang memilih diam. Karena cerita itu terlalu dekat dengan kenyataan yang sudah lama. Mereka rasakan, Haji Yanto sendiri tidak pernah menanggapi. Ketika ditanya soal karyawan yang keluar, jawabannya singkat. Ora cocok kerja, jawaban yang menutup semua kemungkinan. Namun, sejak kesaksian itu muncul bisik, tidak lagi sekadar bau dan suara. Kini ada wajah, ada nama, ada orang yang berani berkata bahwa dapur belakang warung itu menyimpan sesuatu. Dan sejak saat itu pula, warga mulai sadar. Cerita ini sudah melampaui gosip pasar. Ia telah berubah menjadi peringatan tentang warung yang terlalu ramai, tentang rezeki yang datang terlalu lancar, dan tentang dapur kecil yang mungkin tidak hanya dipakai untuk memasak soto. Malam-malam tertentu di belakang warung soto Haji Yanto tidak pernah benar-benar sunyi. Justru di saat pasar tertutup rapat dan jalanan mulai lengang, dapur kecil itu seperti terbangun dari tidur panjangnya. Tidak ada suara orang ramai. Tidak ada langkah kaki tergesa. Tapi ada aktivitas yang terasa hidup. Meski tak terlihat jelas, tetangga belakang warung mulai mengenali polanya. Warung akan tutup lebih cepat dari biasanya. Bangku diangkat, lampu depan dimatikan, dan spanduk diturunkan. Rapi, dari luar, semuanya tampak selesai. Tapi mereka tahu, itu bukan akhir. Sekitar tengah malam, lampu dapur belakang menyala redup. Tidak terang, tidak gelap, cukup untuk menampakkan bayangan di balik dinding tipis. Bayangan itu bergerak pelan, tidak seperti orang memasak pada umumnya. Tidak ada suara kompor dinyalakan, tidak ada letupan api, tapi uap tetap naik dari arah panci besar kompor Imoti. Bisik seorang tetangga, memastikan, "Aku weruh diu." Dan memang benar, tidak ada api. Namun, aroma soto perlahan menyebar, hangat, pekat, terlalu matang untuk ukuran dapur tanpa panas. Bau itu tidak hanya mengundang lapar, tapi juga rasa mual yang sulit dijelaskan. Pada malam-malam itu, suara sendok kembali terdengar. Beradu, dengen, mangkuk, satu persatu, ritmenya teratur. Seperti sedang menyajikan porsi, lebih dari satu. Kadang diselingi bunyi cairan dituangkan, tidak tergesa, tidak ragu. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah suara lain yang menyertainya. Bukan suara manusia. Ada dengusan pelan, seperti napas berat yang ditahan. Ada gerakan yang terasa terlalu dekat dengan lantai, seolah ada yang duduk lebih rendah dari bangku. Haji Yanto terlihat di sana. Sendirian, kata mereka. Tapi caranya bergerak, tidak seperti orang yang sendiri. Ia berbicara sesekali, dengan nada sopan, hampir seperti melayani tamu. Sabar, katanya suatu malam. Ora suwe. Tidak ada jawaban yang terdengar, tapi setelah itu, suara sendok kembali bergerak. Seolah kalimat itu sudah cukup dipahami. Warga yang mengintip dari celah pagar tidak berani lama-lama. Ada perasaan bahwa jika terlalu lama melihat, sesuatu bisa melihat balik. Mereka memilih menutup pintu, berdoa pelan, dan menunggu malam berlalu. Di pagi hari, tidak ada tanda bahwa dapur itu sempat hidup semalaman. Panci kembali tertutup lenti bersih. Tidak ada sisa makanan. Tapi soto di warung selalu siap, selalu penuh, seolah sudah disiapkan jauh sebelum subuh. Seorang tetangga pernah memberanikan diri bertanya, "Pak Haji, masak jam piro? Kok wes mateng kabeh?" Haji Yanto tersenyum tipis. "Wes disiap, Jobon." Itu tidak bohong, tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Cerita tentang soto tanpa api menyebar dari rumah ke rumah. Tidak semua orang percaya. Tapi yang pernah melihat uap naik dari panci dingin, tidak lagi punya alasan untuk menolak cerita itu. Yang lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa setelah malam-malam itu, warung selalu lebih ramai. Seolah ritual itu memang ditujukan untuk memastikan satu hal, tidak ada mangkuk yang kosong, tidak ada hari yang sepi. Tetangga mulai menghubungkan semuanya. Bau aneh, suara tengah malam, kesaksian karyawan lama, semua mengarah ke satu titik yang sama. Bahwa Haji Yanto tidak hanya memasak untuk manusia. Dan di antara ritual-ritual itu, ada kesepakatan yang tidak pernah diucapkan keras-keras. Kesepakatan tentang porsi, tentang jatah, tentang siapa yang makan lebih dulu sebelum warung dibuka keesokan harinya. Namun, seperti biasa, tidak ada yang berani menegur. Karena ritual itu belum meminta apapun secara terang-terangan. Ia hanya memastikan soto selalu ada, uang selalu datang, dan Haji Yanto masih bisa tersenyum di siang hari. Warga belum tahu bahwa setiap ritual yang memberi
pasti menyimpan daftar, togih, dan dapur kecil tanpa api itu pelan-pelan sedang mencatat semuanya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Begitu kata orang tua dulu. Tapi Haji Yanto baru benar-benar memahami makna kalimat itu ketika satu persatu hal kecil mulai berubah di sekelilingnya. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat orang, melainkan retakan halus yang hanya terasa jika dijalani sendiri. Awalnya tubuhnya yang berubah. Ia sering terbangun menjelang subuh dengan napas berat, seperti habis berlari jauh. Keringat dingin membasahi punggungnya. Padahal udara malam masih menusuk. Ia duduk lama di tepi ranjang, menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya kelelahan. "Sampean kenopo, Pak?" tanya istrinya suatu malam. "Ora opo-opo," jawabnya cepat. "Celu, cepat." Namun malam-malam berikutnya, tidur tetap tidak pernah utuh. Selalu ada mimpi yang sama. Ia melihat panci besar di dapurnya, penuh kuah mendidih. Tapi ketika tutup dibuka, bukan soto yang terlihat, hanya bayangan hitam yang bergerak pelan, seolah sedang menghitung. Di warung, perubahan itu mulai terasa. Oleh orang lain, Haji Yanto menjadi lebih mudah marah. Kesalahan kecil karyawan dibalas dengan bentakan. Senyumnya masih ada, tapi sering terlambat muncul, seolah harus dipanggil lebih dulu. Yang lebih mengganggu warga adalah cerita-cerita kecil yang bermunculan bersamaan. Anak Haji Yanto sering sakit tanpa sebab jelas. Panas naik turun, tapi dokter tak menemukan apa-apa. Setiap kali sembuh, sakit itu kembali. Selalu berdekatan dengan malam-malam tertentu. Biasanya pas warung ramai banget. Bisik seorang tetangga. Istrinya pun mulai sering mengeluh mendengar suara-suara di rumah. Seperti orang mengetuk piring di dapur, padahal tak ada siapapun. Pernah suatu malam ia berteriak, mengira ada tamu. Tapi ketika lampu dinyalakan, rumah tetap kosong. "Ana sing mlebu," katanya gemetar. Haji Yanto tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, menunduk, seolah sudah tahu jawabannya. Di luar rumah, harga itu mulai dirasakan dengan cara lain. Seekor ayam tetangga mati mendadak di dekat selokan belakang warung. Lalu kambing milik warga jatuh sakit satu persatu. Tidak semua, tapi cukup untuk menimbulkan keresahan. "Wis kakehan kebetulan," kata seseorang pelan. Bisik-bisik warga kini berubah nada. Tidak lagi soal berkah, tapi soal tumbal. Kata itu tidak diucapkan keras-keras, tapi terasa jelas di udara. Setiap porsi soto yang laku, seperti meninggalkan bayangan di belakangnya. Haji Yanto sendiri mulai terlihat seperti orang yang sedang dihitung mundur. Ia sering menatap uang hasil jualan lebih lama dari biasanya. Bukan dengan rasa senang, tapi dengan cemas yang tak bisa disembunyikan. Sialah ia tahu, angka-angka itu bukan sekadar miliknya. Pernah suatu malam, ia terdengar berbicara sendiri di dapur. Suaranya rendah, tertahan. "Wis tak lakoni, ojo ditambahi." Tidak ada jawaban. Tapi setelah itu, suara sendok terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah ada yang tidak setuju. Harga dari setiap porsi tidak selalu berupa kematian atau sakit. Kadang berupa jarak. Hubungan Haji Yanto dengan orang-orang di sekitarnya mulai renggang. Tetangga menghindar, karyawan keluar satu persatu. Warung tetap ramai, tapi suasananya dingin. Orang-orang makan cepat, jarang bercakap, seolah mereka sendiri tak ingin berlama-lama di sana. Dan di balik semua itu, Haji Yanto mulai sadar bahwa kesepakatan yang ia jalani tidak pernah menyebutkan batas. Tidak ada perjanjian tertulis tentang kapan harus berhenti. Tidak ada kalimat yang menyebut cukup. Yang ada hanya aliran. Selama soto terus keluar, selama panci terus terisi, selama uang terus datang, harga akan terus ditarik sedikit demi sedikit. Dari tubuh, dari keluarga, dari ketenangan. Di titik ini, Haji Yanto mulai ingin berhenti. Tapi keinginan itu datang terlambat. Karena sesuatu yang sudah diberi jalan, jarang mau pergi dengan sukarela. Warga melihat perubahan itu tanpa bisa berbuat banyak. Mereka hanya saling mengingatkan dengan kalimat pendek yang kini sering terdengar di kampung Manggan Jo Manggan. Tapi ngerti, sopo sing bayar. Dan di warung soto Haji Yanto, setiap mangkuk yang habis kini terasa lebih berat. Bukan karena isinya, tapi karena harga yang mengikutinya. Tak terlihat namun semakin nyata. Tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya, apalagi di tempat sekecil kampung pasar. Apa yang selama ini hanya berupa bisik, lambat laun menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Bukan lewat pengakuan Haji Yanto, tapi lewat rangkaian kejadian yang terlalu jelas untuk terus dianggap kebetulan. Semua bermula ketika salah satu pembeli lama jatuh sakit setelah makan di warung itu. Bukan sakit perut, bukan keracunan, tubuhnya lemas berhari-hari,
Seperti kehilangan tenaga, ia mengigau di malam hari, menyebut-nyebut panci dan suara sendok. Keluarganya panik, lalu meminta bantuan orang yang dianggap lebih paham. Nama seorang tokoh agama di kampung sebelah pun disebut. Ia datang tanpa banyak bicara, tidak lewat depan warung, tapi lewat belakang. Dari dapur kecil yang selama ini hanya jadi bahan bisik, orang itu berdiri lama di sana. Tidak menyentuh apapun, tidak bertanya, hanya menutup mata sejenak, lalu mengelak. Napas panjang Aina sing enggan kani, katanya pelan, lan wis suwe. Kalimat itu cepat menyebar. Warga tidak lagi berbisik soal kemungkinan. Kini mereka punya kata yang lebih jelas. Pesugihan, bukan sekadar isu, tapi sesuatu yang terasa nyata. Tekanan mulai datang dari segala arah. Tetangga mendesak agar dapur belakang dibuka. Karyawan yang tersisa memilih keluar. Pembeli lama mulai jerangdate. Meski warung masih terlihat ramai oleh wajah-wajah baru yang tak dikenal. Haji Yanto tidak bisa lagi bersembunyi di balik senyum. Wajahnya menua dalam waktu singkat. Matanya cekung, jalannya berat. Ia seperti orang yang membawa beban yang tak terlihat. Pada suatu malam, ritual itu tidak berjalan seperti biasa. Tidak ada uap naik dari panci. Tidak ada suara sendok. Justru ada suara pecah. Panci besar itu retak, terbelah di bagian bawah, mengalirkan kuah ke lantai dapur. Tetangga mendengar teriakan tertahan dari dalam. Bukan teriakan marah, tapi suara orang yang putus asa. Wis cukup, tolong. Kalimat itu terdengar jelas, terlalu jelas untuk diabaikan. Keesokan paginya, warung tidak buka. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan. Bangku tetap tersusun, spanduk tidak dibentangkan. Warga berkumpul, berdiri agak jauh, saling pandang tanpa berani mendekat. Haji Yanto akhirnya bicara, bukan di depan umum, bukan dengan suara lantang. Ia bicara pada satu orang. Lalu cerita itu menyebar sendiri, tentang awal mula kesepakatan, tentang malam pertama tanpa api, tentang janji kelancaran yang ia terima tanpa benar-benar memahami harganya. Aku mang pengen warungku urip, katanya lirih. Orang yang katakan kene, pengakuan itu mengikat semua potongan cerita yang selama ini tercecer. Soto yang tak pernah habis, ritual malam, sakit yang datang bergantian. Semua kini punya satu benang merah. Tokoh agama itu menyarankan satu hal. Menghentikan semuanya, menutup jalan yang pernah dibuka. Tapi jalan itu tidak menutup begitu saja. Ada syarat, ada pelepasan, ada sesuatu yang harus dikembalikan. Malam berikutnya, warga melihat dapur belakang warung dibuka lebar. Tidak ada ritual, tidak ada panci, hanya doa yang dibaca dengan suara berat. Dan di tengah doa itu, bau anyir muncul sekali lagi, lalu hilang. Sejak malam itu, warung soto Haji Yanto tidak pernah kembali seperti dulu. Soto masih ada, tapi tidak lagi ramai. Porsi sering tersisa. Pembeli datang dan pergi tanpa kesan. Pesugihan itu terbongkar bukan karena satu orang berani bersuara, tapi karena terlalu banyak tanda yang akhirnya saling bertemu. Karena di kampung, kebenaran sering muncul bukan lewat pengakuan, tapi lewat akibat. Dan bagi Haji Yanto, terbongkarnya pesugihan itu bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari hidup yang harus ia jalani tanpa perlindungan yang dulu ia anggap sebagai berkah. Warung itu masih berdiri sampai hari ini. Tidak runtuh, tidak terbakar, tidak berubah menjadi bangunan kosong, seperti yang sering dibayangkan orang ketika cerita gelap berakhir. Ia tetap ada, di pojok jalan dekat Pasar Lama, Lamongan, dengan bentuk yang hampir sama seperti dulu. Bangkunya masih dari kayu. Meja-mejanya masih kecil. Spanduknya masih bertuliskan Soto Lamongan, meski warnanya kini jauh lebih pudar. Tapi ada satu hal yang jelas berubah. Nama itu tidak lagi disebut. Orang-orang tidak lagi berkata, Mangan Neng Haji Yanto. Sekarang mereka hanya menyebut warung, soto, pojok pasar. Seolah nama itu sengaja dihapus pelen-pelen dari ingatan bersama. Bukan karena lupa, tapi karena memilih untuk tidak mengingat. Haji Yanto sendiri masih ada. Kadang terlihat membuka warung, kadang tidak. Tidak ada jadwal pasti. Tidak ada lagi keramaian yang dulu membuat orang berdiri mengantre. Fancy searing. Kali masih penuh hingga siang. Tidak ada lagi mangkuk yang habis sebelum zuhur. Wajahnya berubah. Tidak lagi memancarkan rasa senang yang dulu sering terlihat. Ia lebih banyak diam. Senyumnya jarang muncul. Jikapun muncul, rasanya seperti senyum orang yang sedang mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. Warga yang lewat jarang menegur. Bukan karena marah, bukan karena benci, lebih karena rasa sungkan yang bercampur takut. Mereka tahu cerita itu tidak benar-benar selesai. Ia hanya berhenti dibicarakan.
Dapur belakang warung kini selalu terkunci. Tidak ada lagi lampu yang menyala. Tengah malam. Tidak ada suara sendok. Tidak ada bau anyir yang dulu sering mengganggu tidur tetangga. Tapi keheningan itu justru terasa berat. Seolah dapur itu menyimpan sisi yang tak ingin disentuh lagi. Pernah seorang pendatang bertanya, "Warung iki bien, rame yo?" Seorang warga tua menjawab singkat, "Bien." Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada cerita tambahan. Kata itu cukup. Anak-anak Haji Yanto kini jarang terlihat. Istrinya lebih sering di dalam rumah. Keluarga itu menjalani hari-hari mereka dengan tenang. Tapi bukan ketenangan yang lapang. Lebih seperti ketenangan orang yang berhati-hati agar tidak memancing sesuatu. Bangun kembali di malam hari. Pasar kembali sunyi seperti dulu. Tidak ada lagi aktivitas aneh. Tidak ada tanda-tanda ritual. Tapi beberapa tetangga mengaku masih mencium bau soto di jam-jam tertentu. Meski warung tidak buka, bau itu datang sebentar, lalu hilang. Tidak ada yang berani memastikan dari mana asalnya. "Mbok, menawamung elingwe," kata mereka, mencoba meyakinkan diri. Cerita tentang pesugihan warung soto itu kini hidup sebagai peringatan, tidak tertulis. Tidak diceritakan terang-terangan. Ia hadir dalam kalimat-kalimat pendek yang disampaikan pelan. "Nek rezeki teko ke susu, biasane ana sing nututi, sing penting urip cukup." Warung itu menjadi saksi bahwa tidak semua keberuntungan layak dirayakan tanpa pertanyaan, bahwa ada fase senang yang datang terlalu cepat dan harga yang menyusul tanpa bisa ditawar. Jagat Demit tidak selalu bercerita tentang makhluk yang menampakkan diri. Kadang ia hadir dalam pilihan manusia, dalam keinginan untuk cepat cukup, dalam keputusan membuka pintu tanpa tahu apa yang masuk bersama angin. Dan di pojok pasar itu, warung soto masih ada, api masih bisa dinyalakan, kuah masih bisa dimasak. Tapi cerita tentang nama yang pernah dilulukan kini hanya tinggal bisik, tinggal ingatan yang disimpan rapat. Karena sebagian nama, ketika terlalu sering disebut, akhirnya harus dilupakan, agar hidup bisa berjalan kembali. Dan mungkin itu adalah harga terakhir yang harus dibayar.